Jalur seleksi KIP kuliah Telkom University 2024 sudah dibuka. Kita akan coba berikan beberapa catatan dari websitenya smb.telkomuniversity.ac.id berkaitan dengan jalur beasiswa KIP kuliah di Telkom University. Sebelum kita mengkulik lebih jauh tentang KIP kuliah yang pendaftarannya sudah start 4 Juni sampai dengan 5 Juli ya, kurang lebih 1 bulanan. Kita ingin informasikan juga bahwa teman-teman yang pengen banget keterima di Telkom University jangan hanya terpatok pada beasiswa KIP kuliah saja. Di sampingnya ini ada beasiswa Aperti BUMN yang barangkali ini juga menarik. Periode pendaftaran 18 Mei sampai dengan 15 Juni. Sebentar lagi tutup, biaya pendaftaran 200.000. Yang pasti mungkin subsidinya nggak sebesar KIP kuliah karena hanya mengcover subsidi biaya pendidikan saja, tidak mengcover bantuan biaya hidup. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa kuota KIP kuliah di Telkom University itu tidak banyak. Pendaftarnya kelewat banyak, tetapi kuotanya tidak banyak. Makanya teman-teman yang berminat mendaftar juga harus pandai dan cerdas memanfaatkan peluang. Beasiswa nggak hanya KIP kuliah, ada Aperti BUMN juga. Barangkali ada juga tawaran beasiswa lainnya yang bisa nanti kalian coba di Telkom University. Per hari ini mungkin belum rilis ya beasiswa lainnya, tetapi yang sudah ditawarkan ialah Aperti dan KIP kuliah. Nah, kali ini kita akan membahas beasiswa KIP kuliah di Telkom University. Kita setiap tahun membersamai teman-teman yang mendaftar KIP kuliah di Telkom University. Ini adalah PTS top nomor 1 di Indonesia yang peminatnya selalu luar biasa untuk jalur KIP kuliah, dan alhamdulillah biaya pendaftarannya zero dengan 5 pilihan prodi, di mana prodi-prodi yang ditawarkan juga akreditasinya sudah luar biasa, rata-rata unggul, meskipun ada juga yang baik sekali, yakni S1 Teknologi Informasi Kampus Jakarta dan S1 Data Science Kampus Surabaya. Jadi tidak hanya di Bandung, tetapi juga ada Telkom University Kampus Jakarta dan Telkom University Kampus Surabaya. Kuotanya dengan prodi sebanyak ini yang ditawarkan, kira-kira per prodi bisa kebagian berapa anak coba gitu ya. Nanti kita kasih sedikit kisi-kisinya agar kalian paham. Lalu persyaratan umumnya sedikit berbeda. Kalau KIP kuliah secara umum kan boleh 24, 23, 22. Tapi di sini persyaratan umumnya dikatakan lulusan 2 tahun terakhir, hanya lulusan 24 dan 23 yang kira-kira nanti punya peluang dapat KIP kuliah di Telkom University. Kemudian kalian harus mendaftar di websitenya KIP kuliah ya, sampai punya kartu peserta dan formulir pendaftaran KIP kuliah, kemudian memiliki berkas salah satu di antara ini. Jadi kalau nggak punya KIP ya bisa pakai kartu PKH, nggak punya ya bisa pakai kartu KKS. Kok mentok, paling minimal bisa menunjukkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat dari desa atau kelurahan setempat. Lalu surat keterangan penghasilan orang tua, akte kelahiran, ijazah atau SKL, rapat semester 1 sampai 5, kemudian berkas foto rumah tampak depan, belakang, samping, dan dalam, kemudian kartu keluarga, rekening listrik 3 bulan terakhir. Kalau punya sertifikat silahkan dilampirkan, kalau nggak punya ya nggak usah dipaksakan kan gitu. Nah, ini beberapa persyaratan khusus. Beberapa jurusan ini wajib tidak buta warna. D3 Teknologi Telekomunikasi, S1 Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, DKV, S1 Kria, Desain Interior, S1 Product Innovation and Management atau S1 Desain Produk, S1 Visual Art atau Seni Rupa. Dan di sini juga diminta portofolio juga ya. Ini ada ketentuan portofolionya. Silahkan nanti di cross check sendiri, dibaca lebih lanjut. Lalu bagaimana prosedur pendaftaran beasiswa KIP kuliah?
kalian diminta bikin akun, harus punya akun di websitenya KIP Kuliah, kemudian menyelesaikan proses pendaftaran. Artinya nanti ketika di websitenya KIP Kuliah sudah buka untuk jalur mandirinya ya, itu yang seleksi mandiri PTS, kalian diminta masukkan Telkom University. Pilihannya kan hanya ada 2 jurusan yang bisa dimasukkan, silahkan masukkan jurusan yang bisa dimasukkan atau jurusan pilihan pertama, pilihan kedua. Di pilihan di websitenya Telkom University ini bisa milih 5. Jadi nggak apa-apa walaupun kalian masukkan di websitenya KIP Kuliah cuma 2, tetapi di Telkom University masukkan 5 tidak masalah. Yang penting nama kampusnya sudah terdaftar di websitenya KIP Kuliah. Setelah selesai masukkan, nanti kalian mendaftar di websitenya smb.telkomuniversity.ac.id. Baru nanti di verifikasi, diseleksi. Jadi teman-teman, untuk di websitenya KIP Kuliah kan masih belum bisa ya, belum bisa karena jadwalnya belum rilis. Nanti setelah pengumuman SNPT biasanya segera dirilis, ditunggu aja. Tapi di samping itu teman-teman harus daftar di aplikasi Situ Admission. Nah, di sini teman-teman harus bikin akun dulu. Buat akun, kalau sudah buat akun nanti login. Nah, nanti di video setelah ini kita bikinkan tutorialnya. Ini sekadar gambaran. Berkaitan kuota, kita tidak bisa mengakses berapa banyak kuota di Telkom University beberapa tahun terakhir, tetapi kita pernah punya data kuota KIP Kuliah di Telkom University pada tahun 2021, di mana kuota KIP Kuliahnya hanya 21 mahasiswa saja. Kita juga belum tahu seberapa banyak kuota di tahun 22 dan 23, tetapi yang kita tahu tahun 21 sekitar segitu. Sedangkan pelamar KIP Kuliah yang daftar di Telkom University biasanya mendekati 3.000 sampai 5.000 pelamar. Itu tentu luar biasa seleksinya. Ya, jadi semoga teman-teman yang mendaftar semoga bisa dapat KIP Kuliah di PTS yang sangat kompetitif sekali persaingan.